Syahidan Lubis. Ini teman baik, walaupun baru kenal tapi sangat hangat, ya kan? Masya Allah, atlet Indonesia dari tahun 2012 ya? 2012 sampai 2019. 2019. Timnas futsal. Ya. Kemarin tuh kita punya kenalan balik juga ya, Haidar Ali kenalan baik ya. Senior ya. Dia yang sempat juara ya 2010 ya. Iya, sempat juara AFF. Ya, kalau lu dapatnya runner up. Oke. Itu menarik tuh, kenapa runner up juara cuma sekali ya. Gitu ya, era dia aja ya. Nah, alhamdulillah kita datang sini ngobrol-ngobrol tentang bola Eropa dong. Iya kan? Boleh dong. Dia teman-teman yang nonton nih, teman-teman pojok debat mau tahu Syahidan atau Idan itu ngefansnya apa? Ya kan? Siap. Syahidan ngefansnya apa sih sebenarnya? Sebenarnya dulu sih awal main bola tuh ya, waktu kecil tuh yang buat suka main bola tuh dulu Ronaldo Nazario. El Fenomeno. Yeah. 98 tapi sering nontonnya itu pas 2002. Oke. Pas juara. Oke. Kan dulu nyentrik rambutnya itu ya. Iya. Terus setelah itu Del Piero nonton. Ish. Dan dulu itu siang-siang kan sering ada siaran kayak Liga Inggris gitu, yang sering ditampilin tuh dulu MU Newcastle. Ya. Jadi MU lagi tuh. MU lagi. MU habis dari Juve jadi suka MU juga tuh. Zaman-zaman siapa ya dulu kipernya? Schmeichel. Schmeichel. Oh, Peter Schmeichel. David Suker bukan ya? Enggak ada Suker di Liverpool. Bukan. Arsenal. Kiper MU itu selain Schmeichel siapa ya? Setelah Schmeichel. Schmeichel, Bartes. Nah, sebelumnya tuh yang Van der Sar. Van der Sar kan singkat di MU 2005 sampai 2000. Singkat ya? Iya, singkat itu. Bartes. Terus setelah itu setelah rival Ronaldo Messi baru suka Madrid. Jadi menjiwainya di mana tuh? Di Juve, MU apa Madrid? Sekarang sih nggak ada menjiwai sih, lebih ke ramein aja. Lebih ke senang lihat taktikal pemain. Oke. Gitu. Kalau Juve karena Serie A agak lesu, mungkin kurang seru. Sekarang udah jarang nonton. MU walaupun IPL seru, tapi timnya lesu juga ya kan? Mungkin Madrid. Ya, aja. Yang bisa membakar. Sesuai request penonton kan. Iya. Kita kan dibilang katanya nggak pernah ada Madrid nih. Iya. Kita datangkan. Saya datangkan fans Madrid sekaligus bersandingan dengan lawyer Barcelona. Nah ini kan pas nih berdua nih, tiga tim. Ini fun fact lo, berseberangan lo. Iya nggak sih? Gue Milan di Itali. Dia Juve. Lo City di Inggris, di MU. Iya. Gue Barcelona di Spanyol, dia Madrid. Nah, ini jebakan Batman. Lalu kita bawa ke meja pojok debat. Oke, hari ini berdasarkan topik yang seminggu lalu belum selesai, kita mau bahas. Lebih penting mana? Taktik di dalam lapangan atau man management? Sebelum kita mulai, jangan lupa teman-teman di subscribe, nyalain notification bell-nya, komen topik apa yang lo mau kita bahas. Langsung aja kita masuk ke dalam Tactic versus Man Management Part 2. Let's go. Gimana pendapat? Let's go. Ini baru nyampe, pertanyaannya buat mikir. Sengaja karena gue kemarin nanya nggak ada yang atlet. Gak ada yang pernah merasakan dinamika tersebut. Kalau atlet kan harusnya merasakan tuh di mana dinamika diberikan suatu taktik dan dinamika dimanusiakan oleh pelatih, ya kan? Gimana bro menurut lu bro? Sebenarnya harus sama-sama bagus sih. Karena misalnya nih punya pelatih bagus, cuman manajemen nggak bagus, misalnya telat gaji atau gimana gitu, maksudnya gitu kan? Nggak, manajemen nih dalam konsep sosok pendekatan psikologinya. Oh. Jadi bagaimana si pelatih ini bisa pendekatan ke pemain? Ya. Kita sebut man management. Bagaimana dia bisa memanage manusia-manusia ini supaya tetap semangat, supaya tetap disiplin, tetap termotivasi gitu. Kayak lebih penting ke manajemen deh. Wah, menarik kan? nih. Bener kan? Sepakat sama gua kan? Berarti gua dikeroyok nih. Gimana? Contoh Eropanya mungkin Sir Alex Ferguson ya. Nah, betul. Taktik nggak muluk-muluk kan? Taktik nggak perlu canggih-canggih. Nggak terlalu. Mourinho juga contohnya begitu. Pendekatan tapi taktiknya juga bertahan tapi bisa juara-juara juga. Emang Mourinho pendekatan? Iya dong. Bukannya dia lebih ke taktik? Enggak, pendekatan lah. Materazzi sampai nangis kan nih. Oh iya. Terus dia punya beberapa pemain. Mourinho tuh punya beberapa pemain fanatik yang fanatik sama dia kayak Nemanja Matic. Kemana aja ikut? Oh iya. Dari Chelsea ngikut ke MU, ngikut ke Roma, Inter juga ngikut ke Madrid. Matic nggak ke Inter. Dia itu saking man ini Mourinho yang ngomongin Mourinho. Lu percaya nggak dia pernah nyamperin Essien ke Ghana dan nginep di rumah Essien? Masa?
Iya. Itu tuh Mourinho, nggak ada yang punya. Semua pemain cinta sama dia gitu. Cuman manajemen dia kontraknya 2 tahun. Ya, Nah, itu maksud gua. tapi dia nggak pernah ribut sama pemain anak muda biasanya ribut ya, benar. Iya. Ya Pogba banyak sih Lingard dan lain-lain. Nah, cuma maksudnya itu dia yang jadi dilema menurut gua ya. Ketika lu cuma 2 tahun, klub itu kan apalagi klub besar menurut gua harus sustain gitu. Kalau lu diadopsi dengan taktik yang oke, yang bagus, at least bisa lebih lama gitu. Cuman kalau emang rekam jejak Mourinho 3 tahun maksimal di Real Madrid, di Chelsea, di Inter. Di Roma 2 tahun ya? Tahun ketiga sekarang. Tapi udah Ya dipecat 2,5 kan? tahun lah dia. Jadi itu yang membuat gue masih tetap yakin taktik itu untuk keberlangsungan tim lebih mending daripada manajemen. Dan soalnya terbukti nih sama Pep Guardiola. Ya. Seorang master taktik yang merajai Eropa atau bola dunia selama dari tahun 2009 kali. Ya. 15 tahun nih. Gitu kan. Dan dia terkenal, khususnya Pep dia terkenal, lumayan terkenal di mana dia kurang main manajemen sebenarnya. Iya emang ya. Jadi dia tuh tipenya kalau ada pemain yang tidak cocok atau secara psikologi nggak masuk ke dalam skema atau nggak mau nurut sama sistem, langsung ditendang sama dia. Dia tipenya kayak gitu, yang gue tahu ya. Kalau Mourinho tuh tipenya semua bisa dirangkul. Kalau Pep enggak. Contoh dulu Eto'o. 2009 tuh Eto'o tuh gesekan sama Mourinho, akhirnya dibuang ke Inter. Ditukar tuh. Ya, tukar tambah. Ibrahim nambah duit kan? Iya, nambah. Tukar tambah sama Ibra. Nyatanya yang juara itu. Iya. Terus siapa lagi? Ada enggak cerita-cerita Pep buang pemain? Yaya Toure. Ya. Di Mahrez. Enggak dong. Enggak. Mahrez? Enggak, itu enggak dibuang. Mahrez tunduk dia. Dia tunduk. Dia sama Gundo sama Mahrez tuh Iya. diajak bertahan, cuman enggak mau merekanya. Tapi yang bagus tuh sebenarnya Klopp. Nah, itu. Balance ya, balance. Iya benar. Klopp bagus. Ya, gue mau bahas itu sih. Sebenarnya kalau Jurgen Klopp ini bukan hanya pemain ya, tapi seorang fans pun juga merasakan hal itu. Ya mungkin orang-orang udah pada tahu video gue sebelumnya. Nah, gue sampai sedih banget karena gue ngelihatnya itu secara pendekatan dengan fans yang dimana setiap selesai pertandingan yang khasnya dia kayak itu kan sebuah manajemen yang membuat dia itu sesosok yang sangat dirindukan gitu loh menurut gua. Itu hal yang nggak bisa lo nilai. Kalau taktik lo bisa nilai. Dia ternyata karena gini karena A, B dan C dia jadi D gitu kan. Tapi kalau hal-hal yang dimilikin sama pelatih-pelatih karismatik ini tuh nggak bisa dinilai dengan angka gitu. Itu nature juga nggak sih kayak gitu? Hah? Ya, karisma itu, karisma. Makanya rajin beribadah, menghormati orang. Itu meningkatkan karisma tuh. Karena Tuhan sayang sama kita, naik tuh karisma. Nah, tapi pertanyaan gue gini, gue mau lebih dalam nih. Kalau dari sisi pemain, kita kan penonton ngelihatnya cuman dari kamera. Halftime dia cuman ngasih taktik. Kalau kita bicara cuman semangat doang, semua orang bisa semangatin. Ayo kita bisa unggul, ayo kebobolan. Misal kebobolan 1-0. Bisalah 2 gol cetak. Itu kan hal mudah. Tapi pemain menurut gua enggak gampang menerima. Gua mau coba kaitin sama sales. Sales juga gitu, ketika lu enggak achieve target, lu dari bos ayo dong, masa enggak achieve? Bisa nih. Lu udah dikasih tempat yang bagus. Target lu enggak mencapai. Cuman kadang sales kan ya lu enggak tahu situasi lapangan bagaimana. Gue nggak bisa nih gini gitu. Pasti itu selalu bertentangan lah. Nah, kita tanya aja langsung sama yang makanya gue mau nanya dari sisi pemain, ketika mendapati hal-hal genting atau perebutan gelar juara, match yang lu harusnya bisa menang tapi ternyata lu ketinggalan nih. Pasti dari segi pelatih kan ada tekanan lah kan pasti. Lu tim papan bawah nih contoh. Wah, kalah di half time. Strateginya nggak jalan semua. Yang dari babak pertama. Nah, itu biasanya gimana dan pelatih sebagai manajemen yang bagus tuh menerapkan ke pemain gitu. Apa yang dia lakukan seorang pelatih tuh? Memompa semangatnya tuh nggak cuma ngomong doang gitu. Sebenarnya kayak tadi lah, misalnya ini masih ke manajemen taktik tadi. Ya, nggak apa-apa. Pengalaman lu aja juga nggak apa-apa. Kalau di partai penting gitu kayak misalnya kayak di Final Four dulu, Final Four ya. Iya, Final Four atau kita lagi kalah sebenarnya tuh. Nah ini di futsal, sorry gue potong. Di futsal itu sistemnya ada 2 wilayah. Oh gitu. Jadi tapi sekarang udah enggak. Ya udah enggak. Jadi 12 tim, 12, 2 besar masuk babak Final Four. Oke. Diadu tuh runner up lawan itu juara. Nah, itu semifinal langsung. Yang menang final. Nah, menang jadi final seperti kualifikasi semifinal gitu ya? Ya, kalau sekarang tuh Nation League. Oke. Ya, kayak Nation League sistemnya. Ya, jadi biar penonton paham. Terus. Jadi di partai-partai genting itu sebenarnya taktik tuh lebih kecil, nggak terlalu inilah, mental yang lebih ini. Pelatih itu pasti lebih ke ngarahin ke inilah
motivasi gitu-gitu. Walaupun penting tapi ya kalau di partai-partai genting biasanya mental sih yang lebih ini. Apa yang biasa yang lu pernah Lo ada alami? pengalaman seru nggak? Misalnya bagaimana sosok satu orang, kalau lo mau sebutin juga nggak apa-apa pelatihnya karena dia berkesan kan, berkesan baik gitu. Yang bisa karena si kejeniusan pelatih A, kita semua satu tim bisa begini gitu. Itu pas Pamos 2019. 65 Black Steel. Itu gila. Itu gila. Kita banyak ditinggal pemain bintang. Oke. Kita masih banyak pemain muda. Oke. Dan itu pelatih Iran ya. Oke. Pelatih Iran. Nah, itu kita sebelumnya itu AFC kan. Yeah. Waktu juara 2018 kita main, setelah juara itu kita main AFC Antar Club. Oke. Nah, di situ kita banyak yang underestimate lah. Yeah. Banyak yang pasti cuman ngelengkapin aja lah. Jadi FPI dulu tuh timnya dia 3 tahun isi timnas semua. Mendadak satu tim pindah. 3 tahun Sisa dia. Inilah treble juara bertiga. Iya. 3 tahun berturut-turut. Hat trick. Top. 17, 18, 19. Tapi pas juara 2018 itu pemain kuncinya pada pergi semua. Sekaligus langsung. Langsung. Nah, berarti berasa banget tuh kan? Secara struktur tim kan. Oke. Jadi itu juga kita mau tuan rumah di Indonesia AFC. AFC Antar Klub se-Asia kan. Udah gitu kita ditinggal dari si Famos tinggal lu aja yang di timnas. Seniornya hitungannya iya. Fajri ada. Al-Fajri, saya siapa ya? Tinggal itulah sama kiper ada Nizar kiper. Banyak lah yang pergi itu Bayu, Bebes, Suni, Iqbal, Andrew ya pemain timnas semua. Iya. Dan di situ bingung tuh manajemen kan. Akhirnya kita seleksi pemain-pemain muda. Datanglah dapat kita Marvin, pemain-pemain udah pengalaman. Tapi itu Marvin belum timnas. Belum. Setelah Bela Pamos. Marvin belum timnas. Terus ya pemain-pemain yang inilah Rising Star dari akademi diambil. Iya. Pemain-pemain yang belum terlalu inilah, pemain-pemain muda. Terus apa tuh ceritanya tuh? Emang ada satu momen si pelatihnya atau gimana? Ya dia karena kita tahu kita ini kan pemain juga dalam materi pemain kurang lah. Ya. Dia bisa memanfaatkan taktik dia dengan apa yang dipunya pemain itu. Oke. Yang akhirnya yang generasi itu mencapai apa akhirnya? Juara 2019. Juara lagi. Dengan rata-rata anak-anak muda. Wah, hebat. Itu menurut gua final terseru sepanjang masa. Di AFC dulu ya. Itu sebelum juara 2019 kita bicara AFC dulu. Kita lolos grup. Oke. Keren dong. Ketemu Irak di 8 besar. Oke. Kita sempat seri 2x20 tuh. Kita perpanjangan waktu kalah. Itu sempat unggul tuh lawan Irak itu. Padahal kita bisa semifinal tapi ya kita kalah kira di perpanjangan waktu. Extra time. Nah itu dari 2017, 18, 19 itu kan yang 2017, 2018 itu kejayaannya kayak barengan Real Madrid. Iya lagi. Iya lagi. Pas banget. Hat-trick UCL. 2017, 18 itu bisa menjuarai itu dalam artian dari segi manajemennya atau dari taktiknya itu? Dari segi manajemen atau taktik ya. Kebetulan juara 3 kali itu pelatih asing semua sih. Yang 2017 satu pelatih dari beda. Beda. Oh beda. 2017 dari Belanda, 18-19 yang dari Iran tuh. Oke. Gitu. Jadi beda-beda ya. Kalau 2017 ya yang pelatih Belanda ini lebih ke manajemen, pendekatan pemain. Itu berarti penting, Mang. Kalau yang 2018-19 lebih ke taktik. Oke. Karena orangnya agak galak soalnya. Tapi lucunya sama-sama works ya, sama-sama membuahkan hasil gitu. Iya kan? Karena kita nih kayak gue ini di sini ya. Kita ini kan pecinta bola doang. Kadang-kadang tuh kita nggak tahu, apalagi kayak media bola kayak kita yang asal ceplas-ceplos urusan bola. Kita tuh sebenarnya nggak pernah tahu apa yang terjadi di dalam. Gitu, nah kadang-kadang tuh kayak kita tuh pengen tahu lebih jauh gitu kan. Kalau di posisi kayak gini gimana, segini gimana gitu. Nah mungkin kalau yang di 2019 itu di final kan juga lu pasti dapat underestimate dong. Ini Black Steel udah juara nih dengan komposisi skuad yang luar biasa. Itu skor 6-5, seru banget detik terakhir penalti. Nah itu juga soal mental nggak sih? Coba bisa lu jelasin tuh. Dan di 2019 itu kita unbeaten yang nggak pernah kalah. 2019 itu main muda udah itu. Udah kayak Arsenal ya, kita nggak pernah kalah. Terus yang di final itu sebenarnya kita di final 4 dah. Kita udah nothing tulus. Oke. Punya lawan kayak Black Steel. Terus semifinal siapa ya? Gue lupa. Kita lawan SKN bukan? Kita lawan siapa ya? Bintang Timur. Oke. Di mana Bintang Timur itu 4 apa berapa ini bekas main Famos. Oke. Yang dia ngambil main Famos itu banyak. Oke. Di 2019. Nah, di situ
kita gimana ya, karena mungkin udah Pamos udah punya nama besar, jadi siapapun pemain ya mungkin ada mental untuk juara itu mungkin. Oke. Jadi siapapun yang pergi udah punya konsep dari pelatih yang sebelumnya, jadi tinggal jalanin konsep. Ya udah, kita tinggal ngejalanin. Terus kondisi tim juga bagus. Jadi ya kita dari yang nggak pernah kalah mental makin naik kan. Di final four itu ininya apanya namanya? Titik balik. Nah, Titik balik. titik ininya adalah naik semuanya di. Ini tau nggak mirip apa? Apa? Kondisi yang di situ tuh. Mirip Chelsea. Chelsea itu kan copot pasang pelatih. Iya. Ya. Tapi skuadnya itu udah kayak punya suatu keakraban atau suatu harmonis yang mana udah nggak ngaruh nih pelatih siapa aja nih. Ya. Katanya. Gitu Famos waktu itu. Jadi ada spirit di situ ya kan, ada semangat di situ. Ada trust, ada kepercayaan. Jalan aja gitu, bisa aja makanya. Makanya gue berapa kali di hidup gue, karena gue fans Chelsea kali. Jadi gue tuh nggak terlalu sama taktik tuh, kayak gila kita menang berapa kali gitu tanpa pelatih yang jelas, tanpa taktik yang jelas gitu, ngerti gak sih? Menang gitu loh. Cuma mungkin lu suka mention emang tentang longevity kali ya. Kepanjang gimana caranya itu bisa panjang gitu kan. Tapi Sir Alex juga panjang, taktiknya nggak gimana-gimana gitu. Kayak kompetitornya juga gak sih menurut gue? Waktu itu ya? Iya. Waktu itu belum ada Mr. Pep. Iyalah, itulah. Tapi gue lebih setuju sama Klopp sih sebenarnya. Iya itu. Iya, Klopp tuh menurut gue lebih inspiring daripada Pep. Oh iya. Lebih inspiring. Gue jelas itu. Gue ulang lagi berapa kali, gue ulang 2021 waktu perpanjang kontrak. Itu kalau pada belum tahu nih gue ulang. Klopp itu namanya orang perpanjang kontrak bisa naik gaji. Itu standar lah. Iya. Apalagi di olahraga kan. Tapi Pep enggak. Klopp enggak naik gaji. Malah dia memastikan, dia meminta kalau dia ada di klausulnya, dia minta semua staff Liverpool naik gaji. Jadi permintaan dia itu. Nah, itu Dia kan hebat gaji nggak besar nggak apa-apa, tapi staffnya. Terus gue inget banget waktu pertama kali dia datang, dia 15. Gue inget ada videonya dia nyamperin semua orang di Liverpool. Dia nyamperin janitor, bersih-bersih kamar mandi. Dia samperin orang keuangan, dia samperin orang dapur. Semua dipeluk gitu. Gue bilang nih, ini orang lain. Gua akuin ya. Kalau hebat. Yang aku rasain sebagai pemain, pelatih kayak gitu yang bagus sebenarnya. Maksudnya pemain atlet itu kan juga manusia kan. Maksudnya kan ada dia bisa di titik terendah, yang dia lagi misalnya lagi main jelek atau gimana, atau juga lagi main bagus. Nah, pemain itu butuh apa ya? Bukan didiemin gitu atau apa. Pasti dia butuh sosok pelatih yang ya diajak ngobrol atau gimana. Siapa tuh yang diemin? Tahu dong. Pengakuan Ibrahimovic, ingat gak tahun lalu yang di interview? Bentar. Yang dia didiemin sama Pep. Oh iya. Beneran loh. Dia didiemin gak ajak ngomong. Iya. Waktu di Barca kan terakhir nggak bagus. Dan maksudnya gini, nggak bagusnya itu bukan ribut. Nggak bagusnya itu bener lu bilang. Didiemin ya. Iya bener. Dianggap nggak ada. Dan makanya dia setahun doang. Aku juga pernah baca nih artikelnya Van Persie tentang Ferguson. Iya. Jadi Ferguson tuh dia ngerangkul semua pemain, dia nggak peduli ada pemain bintang atau apa. Jadi misalnya dia nggak butuh pemain ini, misalnya Chicharito, dia bilang Chicharito nggak usah main, dia nggak bakal main di lawan ini, tapi dia bakal main di next itunya pas lawan ini, dia bakal ngomong sama pemain. Jadi pemain itu nggak ada yang berontak ke dia, jadi pemain itu happy aja. Ada keterbukaan gitu ya. Ada keterbukaan. Oke. Nah itu yang gue bingung sampai sekarang ya, ketika ada pelatih yang manajemennya bagus, ada istilahnya kayak camat lah, cadangan mati, dan itu nggak pernah maksudnya emosi dengan pelatih atau apa gitu. Nah, itu gimana tuh biasanya manajemennya? Kalau apalagi kiper kan? Pasti ada nggak sih dalam tim lu gitu pemain yang hampir jarang dapat menit bermain, cadangan mati, tapi dia tetap diam nggak ngomong. Waktu 2019 itu. Oke. Kita ada pemain yang benar, ya dia sebenarnya bagus, cuman ya karena mungkin kebutuhan tim pelatih dia nggak bisa ikut strategi pelatih mungkin ya, nggak cocok sama pelatih. Cuman ya di 2019 itu kita benar-benar kompak. Kita ngerangkul satu sama lain, udah nggak ada gap-gapan. Oke, tapi sorry gue mau nanya, kalau dari sisi pelatih ketika kondisi lu 2019 dari main manajemen, apa dia itu datangin pemain gak sih satu persatu, nanya lu punya masalah nggak? Lu apa yang lu rasain sekarang untuk memompa tim di luar sepak bolanya ya, kehidupan gitu? Karena nggak lu ngalamin kayak gitu? Sebenarnya ada satu pelatih timnas yang kayak gitu, dia ngajak ngobrol juga, taktiknya juga bagus, itu Kensuke. Oh ya, coach ya. Oh, Bang. Bagus itu. Dia suka ngajak ngobrol. Terus ya sekarang banyak pemain muda yang dari segi taktiknya dari dia kayak defense apa semua pergerakan. Dari Kensuke.
Tapi itu tadi pertanyaan dari Bang Husein itu, dia bilang ada nggak pelatih itu, gue ngambil lagi dari Jurgen Klopp ya. Jurgen Klopp itu Klopp lagi. Enggak, dari wawancaranya itu, dari wawancaranya siapa ya gue lupa, dari Mail Sport juga ada yang bilang bahwa Klopp ini setiap seminggu 2 kali apa 3 kali itu maksudnya kayak evaluasi pemain-pemain gitu. Takutnya ada gempa di Liverpool. Beda satu huruf artinya beda banget ya. Maksudnya gempa tsunami tropi ini. Tapi gue mau klarifikasi dikit ya. Lo tau nggak kenapa belakangan si Klopp ini nih, Red Sister ini, si Ali suka salah ngomong? Ini yang lo tunggu-tunggu kan? Akhirnya Gerombol Media ngeluarin merchandise Neymar Edition. Bahannya adem banget, bisa dipakai oleh cewek cowok. Stoknya terbatas dan dia tipe yang oversize gitu. Buat lo yang ingin order bisa cek link di deskripsi kita atau klik link di bio profile Instagram dan TikTok kita @gerombol. Jadi dia ini lagi diet. Ini buat teman nonton. Dia tuh turun berapa banyak? Dari 139 sekarang 106. Berarti sekitar 32, 33. Pantesan agak pucat. Nah, makanya kan gue ngalamin ya. Iya. Jadi dulu gue pernah diet kayak gitu, kencang. Ini intermezzo semenit nih. Dan itu memang ngeganggu daya pikir. Lah. Kurang gula, kurang apa, wah. Craving ya bahasanya ya, apa? Lemot loh. Iya. Gak apa-apa, Gitu. 2-3 bulan Lanjut. Gue nggak tahu aja karena suka banyak yang tuh si Ali salah ngomong mulu. Dia nggak tahu aja. Dia apa dari dulu emang begitu kan, kita nggak tahu juga. Enggak. Datang ke sini kayak jagoan, badannya gede. Iya. Lu tanya Liverpool apa aja dia tahu. Iya. Gila. 2-3 bulan lagi mulai. Terus lanjut tadi Soal evaluasi. Ya. Jurgen Klopp itu seminggu 2-3 kali itu evaluasi pemain-pemainnya setelah pada latihan. Seperti kayak kemarin itu ada kasusnya Darwin Núñez yang dimana dia dibully habis-habisan karena nggak bisa finishing segala macam. Nah itu paling lama Jurgen Klopp ngobrol sama dia. Nah sekarang bisa dilihat bahwa Darwin itu yang dia dibully, yang disamain dengan Haaland, dia itu masih bisa kontribusi gitu loh di dalam tim. Nah maksud gua dengan adanya evaluasi itu bisa membantu tim, bisa sarana pendekatan, pendekatan, menyelesaikan apa yang belum diselesaikan. Tapi itu hal yang biasa di tim sih, kayak evaluasi begitu. Pasti ada juga. Yang gue maksud tuh personal tuh bener-bener kayak ada ya. Kayak gini contohin ya, kita sebagai pelatih nih ngelihat, kok gue agak nggak enak perasaan sama nih orang ya. Kita panggil, lo ada masalah apa? Itu maksud Nah, gue itu saya bilang empati. Iya. Kensuke begitu dia. Oke. Kita manggil ke kamar apa gimana tim sekarang gimana. Gue udah sering manggil pemain muda. Apa ada nggak yang pendekatan lebih gimana? Bapak lu, ibu lu, kabar? Aduh, kayaknya gitu nggak ada kayaknya. Enggak ya? Atau nggak tahu atau nggak ada? Kalau yang ke aku sih nggak ada kayaknya. Kalau mungkin pemain lain pernah mungkin begitu ya. Dia mungkin lihat tipe-tipe pemainnya, mungkin pemain ini yang butuh lebih pendekatan gitu. Nggak semua harus digituin mungkin kan. Kayaknya Idan model yang tunduk ya, tunduk sistem kayaknya. Jadi nggak perlu terlalu banyak dideketin kayaknya. Mengikuti aturan. Malah suka bandel. Bertentangan. Setengah-setengah ya. Terlalu ini. Nah, ini kan di klub ya. Kalau di timnas gimana Dan? Coba lebih dalam. Gue soalnya gini, gue merasa pelatih timnas itu lebih sulit daripada pelatih klub. Oh gitu. Karena lu lihat deh kalau Eropa ya, sepak bola Eropa ya. Setiap bulan kalau international friendly, pasti pemainnya ada muka pasang. Iya kan trial ya. Trial maksud gua. Nah, kalau di pertandingan yang tidak kompetisi tidak friendly gitu kan buat trial kan. Iya, sampai final pun misalnya ada kompetisi, pasti beda tuh pemainnya tuh. Ada yang wah ini harusnya layak nih. Benar. Nah, itu kalau dari timnas tuh gimana ya pelatih pendekatannya untuk apa dia murni untuk ngurusin emosional aja manajemen? Ya enggak sih, taktik tuh penting juga sebenarnya. Di timnas. Karena yang gue tahu ya, mungkin gue bukan pemain ya, tapi biasanya tuh klub itu sebagai sarana lu untuk kayak passing, taktik, ya kan? Kalau udah masuk timnas, ranahnya udah lain lagi. Ya. Nah, coba gue nggak tahu kalau dari sisi kalau pemain. misalnya kayak klub itu adalah platform atau wadah lu berprestasi. Yang mana ntar lu kan dilirik gitu kan sama negara lu gitu kan. Nah terus ada ditarik lah misalnya ke friendly match gitu. Bener nggak sih skema kalau di Eropa kan gitu? Lu dikasih cap 1, yuk naik coba gitu kan. Kalau hampir sama sih, misalnya kita liga nih. Pelatih timnas ngeliat siapa yang bagus itu dipanggil misalnya. Dipanggil 20 tapi kuota untuk berangkat misalnya 14-16 ntar ada pencoretan. Gugur, oke. Gitu.
Nah, waktu berangkat itu tuh friendly apa langsung kompetisi biasanya? Apa dicoba di friendly dulu? Ada friendly kan. Yeah. Misalnya dia nggak cocok, misalnya dia butuh kurang di ini nih posisi ini, dia manggil lagi pemain lain pasti. Oke. Tapi gue menanya satu hal menarik nih karena lo atlet juga. Kita uji kasus Gareth Southgate di Inggris. Itu menarik. Kenapa? Dia itu pemilihan pemainnya udah nggak based on form. Contoh dia nggak pernah nyoret Maguire. Walaupun tahun lalu 2022-2023 Maguire drop banget. Anggap 2022 lah ya, parah ya. Drop, tapi dia tetap di World Cup masuk. Dan starter. Terus siapa lagi ya? Henderson itu juga udah sebenarnya abis Champions League dia drop ya sebenarnya. Drop. Iya kan? Sebenarnya Southgate ini ada bagusnya ada enggaknya sih. Enggak entar gol. Coba. Menurut kalau di sisi pemain kita udah ngerti. Jadi ada beberapa list pemain yang dia sebenarnya formnya buruk di klubnya, tapi di mata Southgate mereka kunci. Nah itu kenapa tuh? Ya kalau kita sih, kalau orang kan biasanya pro kontra kan. Kalau kita lihat dari pemain sih itu biasa sih. Kenapa? Karena pelatih tuh dia nggak mau, dia mau pemain yang udah tahu taktik dia. Udah nyetel. Dia nggak mau mulai dari nol lagi. Walaupun misalnya dia di klub bermain buruk, cuman dia udah tahu dia udah bisa ngejalin taktik gua. Kenapa gua harus nyari pemain yang harus gua kasih tahu dari nol lagi? Berarti feeling dong ya. Pelatih ngelihatnya feeling gitu. Kayak tadi kan lu cerita nih, setiap klub main liga, pelatih kan ngelihat tuh pelatih timnas. Nah dia tahu ada yang lebih bagus nih dari ini orang. Tapi menurut hati dia, gua maunya ini orang. Karena nggak usah Southgate sih, Sintayong juga gitu. Bisa lihat nggak kayak yang misalnya ada striker yang dia nggak perform nih di klub tapi tetap dipanggil Sintayong. Ya mungkin karena dia udah bisa udah tahu apa taktik dari Sintayong gimana. Apakah hubungannya karena timnas itu tidak punya waktu banyak untuk ngebedah tim? Benar. Iya kan? Kalau di klub kan bisa. Karena waktu pendek kan? Waktunya pendek kan. Jadi ya dia nyari pemain yang udah bisa ngejalin taktik dia karena dengan cepat. Ya, oke. Karena kan kalau dia nyari pemain lagi nih yang belum pernah dipanggil dia, pasti kan harus apa lagi namanya ya? Adaptasi dulu, lagi. Transfer ilmunya. Feeling kan? Kan pelatih itu pasti dua, pakai data dan pakai feeling. Jadi kalau pakai feeling semua ya jelek. Kalau harus dia lihat data dan lihat ini juga sih, feeling juga. Tapi kalau gua kontra sih sama Southgate ini. Gimana? Kontranya itu dalam artian gua bukan mempermasalahkan pemain-pemain yang kemarin ya, kayak pemain-pemain yang akan datang. Gua kemarin baca ada yang bilang Maino bakal dipanggil sama timnas. Padahal ada pemain-pemain bagus yang dari City tuh Lewis ya. Siapa namanya yang Krebo tuh? Bagusan Maino sih menurut bagusan Maino dan Rico Lewis nggak dapat. Sorry gue ke Rico Lewis dulu ya. Rico Lewis tuh nggak dapat jatah tempat. Nggak dapat. Jadi jam terbang rendah. Iya, maksud gue kayak ada pemain-pemain muda yang Jones, bagus juga. Curtis Jones, terus Elliot. Dari segi statistik dari pelatih sebelumnya Southgate lebih bagus pasti kan? Oh iya dong. Iya, enggak maksud gue itu salah satu pelatih Inggris yang dia World Cup 2008 semifinal akhirnya juara 4. Iya kan? Terus Euro juara 2. Terus kemarin perempat final. Ya. Walaupun belum juara ya statiknya lebih bagus. Tapi gue ngerti sih maksud lo di mana. Kenapa ada anak Liverpool di anak tiri maksudnya? Iya, maksud gue kayak ini gue tidak gue tahu arahnya ke sana nih. Iya. Gue tidak mengatakan Maino ini nggak bagus. Maino bagus banget mainannya. Cuman kayak lu nggak ngelihat Curtis Jones sekarang kayak gimana, terus Harvey Elliott yang dia sudah top perform, sama yang uniknya lagi waktu final lawan Italia kemarin, bayangin aja dipanggil nih satu-satu, Maguire suruh penendang kedua apa ketiga tuh, terus ada Pickford yang suruh nendang juga di akhir endingnya. Gak masuk di akal dong. Maksud gue dalam taktik mungkin dia bagus, dalam manajemen dia bagus, tapi untuk sesuatu yang penting atau mepet banget itu nggak bagus menurut gue. Gak jalan keluar ya. Penalti ini menurut gue menarik. Gimana sih pelatih tuh? Apa ini mungkin terakhir kali? Nanti kita bahas enggak topik khusus tuh penaltian. Iya, gue penasaran. Ini kan manajemen juga gitu loh. Bagaimana pelatih melihat? Apakah pelatih itu sudah mempersiapkan semua nama ketika adu penalti? Oh itu seru sih. Itu gue penasaran juga. Iya, sebenarnya kayak Euro kemarin 2021. Katanya yang gue denger ya, kayak contoh nih gue sebagai pengantar aja ya. Kayak contoh John Terry waktu kepleset, kenapa John Terry yang nendang? Padahal dia penendang keempat kalau nggak salah itu. Kalau nggak salah dia keempat gitu. Terakhir kalau nggak salah. Enggak, masih ada. Habis John Terry masih ada keempat. Nah ternyata kalau menurut yang gue denger, penalti name sheet-nya itu udah masuk dari sebelum kick off. Yang gue dengar, tapi kan gue nggak tahu. Nah kalau di lu gimana? Sebenarnya kalau kita misalnya babak final four tuh kan pasti ada penalti kan. Nah kita tuh nyiapin pasti di latihan dulu. Semua pemain dicoba.
Pemain dicoba, ya pelatih pasti ngelihat lah siapa yang siap kan. Udah lah yang Tapi spesialis pas penalti di ada lah. pertandingan nggak semua siap. Oke. Dari Pelatih- segi apa maksudnya? Dia dari segi mental nggak semua siap Oh, untuk kelihatan ngedrop nih ini ngambil. nih. Enggak, pelatih nanya. Misalnya Oh, pelatih udah ditanya nyata nih, langsung. dia tanya siap, ada yang nggak siap. Berarti dilempar gitu. Dilempar, siapa yang siap? Nah ini siap. Nah kan begitu. Oh, Itu kapan prosesnya? Ya Sebelum kick off? setelah Oh, sebelum ada penalti shootoutnya. Iya, itu. Oke. oh berarti rancangan itu berubah. Iya, berubah, Bisa pasti berubah. Baru Pasti baru berubah dikasih biasanya. baru dikasih ke wasit. Ya, masuk ya ke wasit. Oke. Gitu. Jadi bukan kayak paksakan gitu ya. Enggak lah. Enggak. Enggak. Karena bahaya kan. Bahaya, Penalti itu mental ya. Ditanyakin ke pemain dulu. Berapa dilempar persen pemain mental, berapa persen skill penalti? dulu. 50-50 mungkin ya. 50-50. Karena walaupun dia punya skill yang bagus, cuman kalau dia kayak nggak siap mentalnya juga susah juga. Ya kayaknya mental sih. Mental. Mental yang dibutuhkan di situ. Semalam Eden Hazard ngomong Iya. soal Cole Palmer. Heeh. Kan banyak yang bilang Cole Palmer tuh bagus gara-gara sering ngambil penalti kan. Iya. Maksudnya menang di statistik penalti itu. Iya. Kata Hazard dia ngomong coba suruh tendang penalti bisa nggak? Dikira gampang tendang penalti kata Eden Hazard gitu. Iya juga berarti emang. Mental sih, bisa. mental lebih besar Iya. daripada. Mantap udah. Oke. Berarti di part 2 masih terbukti. Udah dari atlet nih, kalau main manajemen lebih penting. Iya dong. Atau paling enggak balance lah kayak Iya, klub. Iya nggak? iya, balance Iya. aja lah. Balance. Oke teman-teman, kalau ada suka punya pendapat nih soal tactical di lapangan bola tuh lebih penting daripada main manajemen atau main manajemen lebih penting, coba tulis di kolom komen. Terus kalau kalian suka konten-konten topik-topik lain, tulis di komen ya kan. Sampai ketemu, thank you dan Siap. sampai ketemu di Bisa follow. apa? Iya, coba di komen kira-kira siapa lagi yang mau kita undang, tamu-tamu yang keren-keren. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Let's go. go. Come on, Rats.